Baik, saya buka ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati kawan-kawan Dewan Guru SMK Negeri 1 Suwoh yang telah menyempatkan hadir di aula ini, saya ucapkan terima kasih ya. Ini memang agendanya salah satu yang harus dipenuhi dalam pendidikan guru penggerak. Salah satunya itu apa? Pengibasan. Karena di sini kami atau saya sebagai CGP-nya itu sudah diberikan materi, dan setelah itu biar materi ini lebih terasa di sekolah, jadi tugas itu wajib diibaskan. Dan memang ada syarat minimalnya. Ketika SMA SMK itu dia lebih besar sekolahnya, jadi minimal itu 15 guru itu wajib ikut ya. Karena memang banyak kasus di sekolah-sekolah lain itu memang ada loh CGP yang memang kurang dapat support dari kawan-kawannya. Dan itu alhamdulillah tidak terjadi di sekolah kita ya. Itu dibuktikan dengan hadirnya rekan-rekan guru di sini sudah lebih dari 15 orang, dan nanti harapannya yang masih mengajar ataupun masih di luar itu bisa ikut bergabung. Ya Bapak Ibu ya. Oke, ini acara kita aja, jadi acara santai ya, acara bukan mengajarkan ya, ini ya bukan mengajarkan. Ini hanya sharing, namanya itu sharing praktik baik ya. Sharing praktik baik di modul yang sini, yang di saat ini itu masuk ke yang namanya budaya positif. Di mana di budaya positif ini sebenarnya ini wajib untuk wali kelas, ya. Wali kelas itu wajib, kenapa? Karena wali kelas paling mendekati dengan anak didiknya, yang paling bisa mengontrol, yang paling mengenal. Dan di sini kita akan mencoba bagaimana kita bisa mengendalikan, tapi anak itu tidak jadi berdendam, anak itu tidak tersinggung, anak itu tetap merasa dihargai. Dan di sini ada ilmunya, ya, yang namanya budaya positif. Oke Bapak Ibu, untuk memulainya kita diharapkan berdiri sejenak ya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk para hadirin dimohon untuk berdiri. kasih, hadirin dimohon duduk kembali.
sesinya nanti kan ada pemaparan materi sebentar ya. Setelah itu kita nanti ada kegiatan. Setelah ada kegiatan nanti ada sesi tanya jawab atau diskusi ya. Kita tidak lama-lama pemilihan, kurang lebih kita hanya 1 jam. Jadi dibawa enjoy saja. Ini bukan orang lain ya, kita kan bersama guru nih ya, sama di SMK ini. Jadi harapannya nanti ke depannya kalau ada kegiatan apa-apa ya, kalau bisa memang dari dalam sini pematerinya, kenapa tidak gitu. Ya, jangan lihat sampai berbicara, tapi ambil saja apa yang memang bisa dipetik ya, selama itu dan menambah ilmu untuk kita semua. Baik, kita bahas yang pertama mengenai budaya positif. Nah, konsep inti budaya positif. Nah, budaya positif ini terdiri dari berbagai elemen ya. Budaya elemen seperti pertama, perubahan paradigma belajar. Belajar kita ini gak kayak zaman dulu ya, di tahun 80, 90. Sekarang kan 2020-an itu sudah berubah. Disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Berarti di sesi ini kita akan membahas ada 8 sub materi yang akan kita terima ya. Bagaimana kita mengendalikan siswa-siswi kita itu agar jadi lebih baik seperti itu. Lanjut. Pembelajaran paradigma baru ya. Nah ini diulangi lagi ya. Pembelajaran paradigma baru itu ada yang mengenal yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu bukan hanya di konten ya, bukan hanya di materi, tapi juga ada di bagian pendisiplinan siswa. Itu juga beda-beda. Ada anak yang mintanya di alam, ada anak yang mintanya ya biasa-biasa aja, ada anak yang mintanya ekstra beda gitu. Nah itu kita harus banget, kita sebagai guru harus memberikan sesuatu yang berbeda sesuai kebutuhan anak-anak kita. Kita yang harus menyesuaikan diri, ya. Dan ini dimensinya ya harus hafal ya, karena kita sudah menerapkan kurikulum Merdeka ya. Jadi 6 dimensi itu ya harus 2 kepala gitu. Yang pertama adalah berketuhanan, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, benar kritis, kreatif, gotong royong, dan yang terakhir berkebinekaan global. Jadi nanti misalkan ajaran baru nanti saya tanya 6 dimensi ini ya, ini guru-guru wajib sudah hafal. Jangan sampai guru nggak hafal ya, karena ini loh yang mau kita capai. Anak kita mandiri belum, anak kita kritis belum. Kalau masih di kelas cuma iya itu berarti dia belum kritis, dia cuma yang penting lewat aja lah gitu. Dia nggak peduli dengan pelajaran kita, mungkin seperti itu. Nah, masuk yang kedua. Ada beberapa miskonsepsi ya guys ya. Karena kan kita tuh kadang-kadang berpikir itu benar, tapi belum tentu benar. Contoh nih, pertama, ilusi guru mengontrol murid. Bisa nggak guru itu kontrol murid? Kalau kita nggak kita bisa, itu sebenarnya cuma ilusi aja. Itu cuma yang ada di pikiran kita. Bisa nggak kita kontrolnya? Sebenarnya itu nggak bisa. Itu hanya ilusi. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Apakah ketika kita bilang kita memuji-muji anak, kita memberikan sesuatu yang positif, motivasi, ngefek gak ke dia? Ngefek gak? Gak terlalu. Itu cuma ilusi. Ya, motivasi itu gak terlalu ngefek ya, karena yang efek itu ya di diri sendiri sebenarnya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kalau anak itu kita gembleng, kita kerasin, bayangan kita anak itu bakal jadi kuat, anak itu bakal jadi tahan banting gitu ya, militer. Padahal itu bener gak? Ternyata itu miskonsepsi juga. Itu hanya ilusi. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai guru dewasa dong ya. Bahkan kita sudah ada yang 30, 40 tahun, 50 kayaknya belum ada ya. Belum ada kan 50 ya? Ya, berarti kalau kita pikir kita lebih senior, kita lebih dewasa, anak-anak itu kita paksa,
Itu tidak benar. Itu hanya ilusi ya. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, bagaimana kita mengubah ilusi tadi? Ada stimulus respon, ada teori kontrol. Apa bedanya Pak? Stimulus respon itu adalah respon yang tiba-tiba, respon yang langsung. Dan itu benar nggak? Itu nggak benar. Itu hanya maksudnya itu dia tiba-tiba, tapi itu tidak benar. Yang benar itu menggunakan teori kontrol. Karena teori kontrol itu adalah sesuatu yang sudah dalam pikiran kita secara sadar. Berpikir lagi kita itu, ya, bukan tiba-tiba, ya. Contoh nih misalnya, kalau kita berpikir realitas kebutuhan kita sama, misalnya saya, Pak Anton, Bu Enda, sama nggak kebutuhan kami? Kalau saya mengatakan sama nih butuh kami ini, ya enggak dong, ya. Faktanya setiap orang itu butuhnya beda-beda. Semua orang melihat hal yang sama, apakah iya? Enggak ya. Semua orang itu gambarnya berbeda-beda. Ada yang anggap saya ini jahat, ada yang anggap saya ini baik, ada yang anggap saya ini males, ada yang anggap saya ini ya biasa-biasa aja. Itu kan pandangan orang itu pasti beda-beda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah ini nggak bisa juga, karena pandangan itu kan beda-beda ya. Jadi kita berusaha yang memahami pandangan orang lain, kita yang mendewasa gitu. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini ya, mungkin itu jadi masalah ya. Perilaku buruk siswa itu tidak anggap kesalahan. Tapi faktanya dalam psikologi semua perilaku itu punya tujuan. Nanti kita masuk ke materi selanjutnya. Kenapa anak itu begini begitu ya? Saya bisa mengontrol orang lain? Tidak bisa. Saya itu nggak bisa mengontrol bapak ibu ini ya. Bapak ibu sih saya pas sekolah misalnya nanti ya, nggak akan bisa. Atau bapak ibu jadi pas sekolah mengontrol gurunya harus gini A B C, nggak bisa ya. Tidak akan bisa. Mau kalian dinas kepala dinas pun nggak akan bisa. Karena itu kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan dirubah menjadi kolaborasi. Kayak kita ini nih, kolaborasi ya. Kolaborasi itu dituntut di zaman saat ini. Jadi bukan berpikir yang menang kalah, lu gua situ gua menang, enggak. Sekarang ini kita harus menang. Kalau mau terbang, ayo terbang bareng-bareng gitu. Tapi kalau yang diajak terbang nggak mau Pak, gimana? Itu kadang-kadang menjadi masalah juga. Kita pengen ngajak nih, tapi yang kita ajak masih belum mau nih, masih agak ogah-ogahan, masih ya bahasa kita itu masih agak nyinyir gitu ya, agak males gitu. Nah, jangan ya. Kita kalau mau bareng ya ayo bareng. Jadi harapannya kita bisa bersama-sama di SMK kita. Lanjut. Disiplin positif. Ini teorinya yang penting nih di bawah ini ya. Sebagai pendidik, tujuan kita itu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku kepada nilai-nilai kebajikan universal dan mempunyai motivasi intrinsik. Itu ya Bapak Ibu ya. Kunci kita di sini kita munculkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam, bukan karena takut sama satpam, takut sama Pak Sakti mungkin gitu kan, atau peraturan sekolah, bukan. Tujuan kita di akhirnya nanti apa? Bagaimana siswa itu motivasi dari dalam dirinya itu bisa kita munculkan gitu. Next, ini nilai-nilai yang harus kita ketahui dulu ya. Ini nilai-nilai yang dianggap universal, berarti dimanapun yang berlaku. Kita di sekolah, ya kalau di sekolah kita wajib yang profil belajar Pancasila, yang 6 dimensi tadi. Terus apalagi Pak nilai-nilai yang ini? Nilai-nilai di masa awal, atau dibilang tuh di masa TK, PAUD gitu ya. Nilai yang diajarkan itu apa? Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, kreativitas, pengetahuan, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Itu adalah nilai-nilai dari soft skill bahasa kita ya sekarang ya. Soft skill. Jadi orang itu
punya nggak toleransi, bisa menghargai orang nggak, bisa antusias nggak gitu. Dan terakhir itu keterampilan hidup. Bagaimana anak-anak kita nanti kita bekali agar dia bisa diterima di mana saja dan sukses gitu. Dia harus punya sikap yang dapat dipercaya, lurus hati, tidak merendahkan orang lain. Nah ini pun saya masih sadar ya, kadang-kadang saya itu agak gimana gitu ya. Dengan belajar ya kita agak berubah ya, dan memberikan yang terbaik. Kalau kita bisa ngasih 10, kalau bisa kita ngasih 15 deh gitu ya. Kalau kita bisa ngasih maksimal, kenapa tidak? Dan itu harus ketika ngajar itu total. Kita ini guru loh. Apakah masih ada guru yang agak alergi sama siswanya gitu kan? Di kelas juga betah. Kita ini guru, meskipun ada bapak ibu yang bukan SPD ya, ada yang Eskom, ada yang SE, ada yang ST, ya nggak apa-apa. Yang penting ketika sudah kita pilih jadi guru, ya anak itulah yang harus kita ya bahasanya ya, kita dekati, kita kita nyaman dengan mereka dan mereka juga bisa nyaman dengan kita. Nah itu nilai kebajikannya. Nah sekarang kita masuk. Nah ini sub kedua ya. Sub kedua yang harus Bapak Ibu ketahui. Bapak, saya tanya dulu deh ke kalian ya, Bapak Ibu ya. Kebutuhan dasar manusia. Ini ada boleh di share. Coba Bu Endang deh, boleh nih. Kebutuhan dasar manusia yang dibayangkan Bu Endang, sebutin aja. Bebas berapa saja. Sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan. Masih ada? Oke, yang lain. Mungkin Pak Anton boleh. Anak, istri, kopi ya, kopi ya. Sandang, pangan, papan. Masih ada tambahan yang baik? Ayo, yang punya jawaban lain mungkin. Bu Esti? Pinter. Kebutuhan untuk pinter. Oke. Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah acuan kita sebenarnya untuk memahami murid. Gak hanya main murid, kita memahami kawan kita pun ya sama gitu. Ketika dia agak beda, dia agak aneh, atau dia tidak seperti biasanya, mungkin ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ya, apa itu Bapak Ibu? Kita lihat ya. Inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Gak cuma sandang pangan papan tadi ya. Itu memang yang primer, yang paling utama, yang sebelah kiri. Itu memang yang paling pertama. Semua manusia dimanapun itu dia butuh bertahan hidup. Itu dulu. Kalau itu kan dipenuhi, yang lain pasti tak mungkin dong. Ya, dia butuh makan yang baik, tempat tinggal yang baik, keamanan dan kesehatan. Setelah bertahan hidupnya terpenuhi, orang juga ya butuh rasa sayang dan rasa diterima. Nah, Bapak Ibu ini udah merasa diterima belum di lingkungan komunitas sekolah kita? Ya, ada nggak yang masih merasa saya tidak diterima nih? Ada nggak perasaan itu? Ya, ketika itu hilang, berarti kita butuh. Kita butuh rasa sayang dan rasa diterima. Terus yang ketiga apa? Penguasaan. Ini benar nggak percaya? Ini memang dibutuhkan. Manusia itu butuh harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi dan diakui serta didengar. Itu kebutuhan, ya. Dan itu juga siswa kita butuh. Siswa juga butuh didengar, ya, butuh dianggap. Ketika itu tidak terpenuhi, ya kita salah dong, ya. Karena kita pun butuh. Yang keempat, kebebasan. Semua orang butuh bebas. Bebas boleh milih. Saya tidak mau jadi guru, saya pengen jadi apa gitu, ya boleh, bebas. Saya pengen jadi guru yang begini, bebas. Itu pilihan kita sebagai manusia. Karena ini kebutuhan dasar ya. Dan terakhir, kesenangan. Semua orang tuh butuh refreshing. Kalau pusing, capek, ya udah gitu loh, jeda dulu. Silakan cari hobi yang memang menyenangkan untuk kalian. Ya itu memang dibutuhkan. Dan ini 5 kebutuhan dasar yang memang semua orang, baik-baik kita guru ataupun siswa itu butuh. Bapak Ibu ya. Nah jadi maksud gini, kalau ada
misalnya anak siswa di kelas saya ini, misalnya agak aneh atau agak beda, cek dulu Bapak Ibu, dari 5 ini mana dia yang hilang. Tanya keluarganya gimana, apakah dia dalam keluarga yang berpenghulu mungkin, yang sadar tangan papannya mungkin tidak terpenuhi, gitu kan? Itu ditanya dulu, kita jangan langsung ngejudge. Kamu nggak ini tanpa nanya apapun salah ya. Jadi jangan lupa 5 ini ditanyakan dulu. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Nah ini saya bilang tadi ya, ada extrinsic dan ada intrinsic. Yang kita sepakat yang mau ketujuhnya apa? Intrinsik. Kenapa? Karena kalau dia sudah intrinsik yang keluar, ekstrinsik itu udah nggak kepake, gitu. Karena kalau yang ekstrinsik, dia itu untuk apa? Menghindari kenyamanan hukuman. Karena ada hukuman di situ, dia jadi disiplin. Yang kedua, untuk mendapatkan reward, ya, untuk mendapatkan penghargaan. Bagus nggak Pak kalau misalnya di kelas itu kita ngasih hadiah ke anak-anak? Bagus nggak? Bagus, tapi jangan keseringan. Iya betul. Jangan terlalu sering. Kalau di SD mungkin ya, kalau SMK ya mungkin ada sih beberapa guru ya. Cuman itu memang bagus tidak. Kalau jangka panjang itu tidak bagus. Karena itu menjadi motivasi anak itu secara ada yang diarep sama dia, itu gak tulus gitu ya. Karena apa? Yang harus keluar itu yang ini, untuk menjadi orang yang berkeadilan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya tanya di kelas di ruangan ini, siapa yang sudah membuat kesepakatan kelas? Wali kelas? Ada Bu Ria, bagus. Terima kasih Bu Ria. Yang lain? Wali kelas terutama ya, itu kesepakatan kelas. Baru Bu Ria, oke. Atau yang kedua, ada yang namanya keyakinan kelas. Kan ada kesepakatan, ada keyakinan. Yang kita bahas ini bukan kesepakatan, tapi keyakinan. Ya, karena keyakinan ini untuk mendisiplinkan anak-anak kita. Dan harapannya nanti semua wali kelas itu menerapkan pas ajaran baru nanti. Semua itu wajib ditempel, ya, ditempel pakai sticky notes nanti ya, ditempel boleh di madingnya atau di mananya itu, biar anak-anak itu bisa kita bilang, kamu kemarin bolos. Coba baca keyakinan itu, yang mereka tulis sendiri ya, mereka tulis sendiri, mereka nilai-nilai yang mereka yakini benar itu baca. Jadi ketika mereka melanggar, ya mereka merasa, oh ini saya tulis, berarti saya yakin ini benar. Ketika saya melakukan pelanggaran, ya berarti saya salah. Itu ya, jadi nanti ajaran baru nanti wali kelas semuanya itu tolong diterapkan pas hari-hari pertama ya. Gak harus belajar dulu, boleh buat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, refleksi 1 tahun terakhir itu silahkan dilakukan. Biar anak pun tidak jenuh belajar materi terus gitu ya. Selanjutnya, nah ini sebagai guru ya, kita wajib tahu 3 metode ini. 3 metode penanganan siswa. Kemarin itu pas hari Selasa saya udah menerapkan di kelas 11 TKJ 1. Apa respon mereka? Respon mereka merasa cocok. Senang Pak kalau saya salah dibegitukan, saya merasa dihargai. Saya merasa dihormati. Saya gak tersinggung sama sekali. Kenapa? Karena kita diwajibkan menerapkan ini yang namanya restitusi. Kan ada 3 penanganan itu. Pertama, hukuman. Hukuman ini yang memang harus kita hindari ya. Karena hukuman itu sifatnya apa? Tidak terencana, tiba-tiba. Langsung tiba-tiba gini, kamu besar 20 kali. Hukuman itu ya. Kamu buka baju di lapangan. Itu hukuman, itu sebenarnya udah nggak boleh. Udah saya bilang, jangan, saya bilang ya. Itu sudah tidak relevan, tidak bagus juga buat anak. Meskipun kita SMK ya, tapi itu secara teori pendidikan itu tidak dibenarkan. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi lebih baik. Kenapa? Karena konsekuensi itu kita punya data. Anak melakukan apa? Kita punya data. Misalnya terlambat nih, konsekuensinya apa kalau terlambat?
nanti di jam istirahat kerjakan tugas yang ketinggalan. Itu namanya konsekuensi. Bukan terlambat di lapangan. Nah itu hukuman, ya. Atau yang terakhir yang harus kita capai itu namanya restitusi. Di mana ini yang akan kita pelajari, yaitu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Terus proses yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Dia kita arahkan cari solusi. Misal ada anak kesiangan terlambat, kita tanya, kamu kenapa terlambat? Saya kesiangan Pak. Apa yang membuat kamu kesiangan? Saya selalu begadang main game. Kita tanya ke mereka, cari solusinya. Biar besok gak kesiangan lagi, kamu harus apa? Biar dia jawab. Kalau besok biar gak kesiangan, kamu harus apa? Nanti anaknya jawab, saya gak akan begadang, ya. Saya tidak main game sampai malam, sehingga besok saya bisa datang lebih awal. Jadi kita mengarahkan siswa cari solusi sendiri, ya. Itu namanya restitusi. Jadi ada 3 ya Bapak Ibu ya, hukuman, restitusi, konsekuensi dan restitusi. Mana yang paling bagus? Restitusi. Karena restitusi itu membimbing kita anak mencari solusi sendiri, sehingga anak itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Next. Nah sekarang kita belajar ini guys. 5 posisi kontrol guru. Di manakah Bapak Ibu? Mari kita berefleksi. Di manakah saya? Teman. Yang lain silakan. Manajer. Luar biasa. Bagus. Siapa lagi? Silakan. Ayo. Membantu. Gak ada. Pemantau. Siapa lagi? Pak Agus mungkin. Sebagai apa Pak Agus selama ini menurut Pak Agus? Teman. Ada yang merasa sebagai teman, ada yang sebagai manajer, ada yang sebagai pemantau. Nah, pertanyaan saya, menurut Bapak Ibu, posisi mana yang paling bagus? Posisi mana yang paling bagus? Teman. Ya, kita masuk materi saja ya. Itu tahu mana yang paling bagus. Teman bagus tidak? Ya bagus. Gitu. Dibanding sebagai penghukum. Kalau kita masih sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, tolong rubah, ya. Rubah, karena itu sudah tidak ideal dan memang tidak bagus. Sekarang kita masuk yang pertama. Nah ini, kalau kita guru seorang penghukum, apa sih ciri-cirinya? Tuh, ciri-cirinya itu biasanya pakai fisik, pakai verbal. Gak hanya fisik, kata-kata juga. Kamu, goblok. Kamu itu juga bisa. Itu hukuman itu verbal itu, dan itu gak baik, ya kan? Kalau kita masih begitu, harapan saya ya dihilangkan, ya jangan ya. Karena kita pun begitu gak enak dong. Kenapa kita berhak ke siswa, sedangkan kita pun tidak mau dibegitukan. Terus dibilang apa? Sering ngomong apa yang guru hukum nih? Patuhi aturan saya, apa awas? Awas kamu ya. Kamu selalu salah. Kamu pasti selalu terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu cara dia maksa. Pokoknya gini, anak misalnya ini paksa gitu ya, cara dia doang gitu loh. Kalau enggak awas, ya. Ibu hukum, bapak hukum. Yang kedua, nah, membuat rasa bersalah. Saya kadang-kadang juga masuk posisi ini ya. Ternyata tapi saya nggak sadar. Selama ini saya salah loh, ya. Dengan nyindir-nyindir gitu. Memang suaranya keras. Suaranya ya kayak ngomong biasa gitu loh. Santai tapi jelek gitu loh. Ya. Tapi nusuk. Anak itu bahkan terpojokkan. Nah, ini posisinya adalah pembuat rasa bersalah. Biasanya suaranya lembut, ya kan? Kata-kata luas itu seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Bapak kecewa banget sama kamu. Itu membuat anak itu merasa terkecil hatinya ya. Jadi itu gak bagus ya. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tak tahu kamu begini? Nah ini paling sering saya sampaikan juga gitu. Gimana kalau orang tua kamu tahu kamu kayak gini di sekolah? Nah, ya kan?
Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk. Dia merasa rendah diri. Mereka merasa tidak berharga dan mereka merasa telah mengecewakan orang yang di. Jadi kalau masih ada yang seperti ini, kadang kita nggak sadar loh ya. Saya pun iya. Sekarang saya baca itu iya, saya pernah kayak gini loh. Ya, membuat rasa bersalah dan itu memang harus kita berubah. Ya, dengan belajar ya kita berubah ke arah yang lebih baik. Nah ini tadi yang banyak ya, Pak Pendi, tadi ada Pak Agus, Bu Endang bilang sebagai teman. Apakah teman terbaik? Lebih baik dibanding dengan penghukum atau pembuat rasa bersalah. Tapi teman ini ada hal positif dan negatif. Bagusnya apa? Kita akrab. Tapi apa negatifnya? Anak ngandelin. Anak jadi ketergantungan. Ya. Anak tuh merasa, bapak ini kan tameng saya gitu. Kan dia CS sama saya. Boleh, tapi tidak untuk jangka panjang. Anak sebagaimana akrabnya wajib dikontrol. Ya, wajib dikontrol. Jadi teman ini posisinya ada positif dan negatif. Nah, contoh nih, yang biasa keluar dari guru sebagai teman ya. Ayolah bantu demi bapak ya. Demi bapak ya, tolong bawa ini sotong itu ke sini. Nah, teman dia mau gitu, tapi dia ngarep sesuatu nanti ke kita. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini? Merasa ini kan, merasa dia imbalan kan. Ingat tidak bantuan bapak selama ini? Nah, seperti itu kira-kira kalau sebagai teman. Tapi sebagai teman biasanya kita kurang mengontrol siswa. Yang selanjutnya, nah ini yang agak lebih bagus itu pemantau. Ya, mungkin dari bahasanya agak serem ya, pemantau. Tapi kalau guru sebagai pemantau itu setidaknya dia sudah pakai data. Bukan dari like dislike ya, bukan dari gue suka, gue gak suka gitu. Kan ada sih begitu ya. Kalau udah suka, gue kayak mampu anak itu ya dibiarin aja. Walaupun berlaku salah gitu. Kenapa? Dia hanya dari like dislike atau akrab tidak akrab. Sedangkan di sini kita harus menjadi pemantau. Pemantau itu apa? Dia mengawasi tanggung jawab orang-orang yang kita awasi. Misal anak terlambat, tanyain peraturannya apa di sekolah? Atau sepatunya merah, peraturannya apa sekolah ini? Apakah ada peraturan sepatu merah? Dia punya data, kita punya data untuk mengukur dia, untuk mengawasi siswa kita. Tapi kalau teman, kalau dia pakai sepatu merah, mungkin kita maklumi. Kok pakai merah ya? Waduh, besok ganti ya gitu. Tapi kalau mau tahu tidak, dia menegakkan aturan yang ada. Ya, Bapak Ibu ya. Dan terakhir yang paling ideal itu kayak Pak Ibu tadi bilang, memang yang paling bagus itu seorang manajer. Manajer ini bukan perusahaan ya Bapak Ibu ya. Manajer itu bagaimana dia mengendalikan. Ya, di posisi ini guru itu ngatur siswa bukan dengan marah-marah, ya, bukan dengan memojokkan, tapi kembali ke sini, kembali menanyakan keyakinan yang sudah mereka tulis. Kalau anak itu melanggar, kita kembali ke sana, tanyain ke dia, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Dan terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kita guru menuntut siswa itu mencari. Kalau dia mau kesalahan, cari solusinya apa? Solusinya dia dong yang nyari buat kita, tapi kita arahin, ya, sehingga anak itu merasa muncul rasa tanggung jawab. Misal dia mecahin kaca, kita tanya solusinya apa ini? Kamu selain itu ngapain? Mau kabur Pak? Kan itu nggak bener kan? Dia harus tanggung jawab dong, harus dia perbaiki balik. Mau gimana bicaranya ya seperti itu. Itu mengajarkan tanggung jawab dan dia menyelesaikan masalah kayak gitu. Ya, posisi paling ideal adalah manajer. Siap jadi manajer ya. Misalkan di sekolah ini ada satu manajer saja, guru super manajer itu saya. Dalam hati kalian begitu. Misalnya ada dua, salah satunya saya. Ada tiga, salah satu saya. Seperti itu ya. Minimal kita berusaha deh.
berusaha untuk menjadi guru yang berbeda. Contoh nih ya, contoh perilakunya. Kalau disuruh hormat bendera sejam itu guru pokok gak ada dasarnya itu, ya. Berapa kali bapak harus beritahu kamu selalu saja menjawab ibu bapak, itu membuat merasa bersalah. Apalagi, ayo dong ikut atur sekolah. Kalau bapak ibu ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai buat seperti itu lagi ya. Itu teman itu penuh pemakluman. Tapi ketika pemakluman terjadi, anak biasanya, apalagi SMK ya, yang juga Pak Imron itu makin naik gitu kan. Ya dia kita baikin makin naik. Nah, makanya kita butuh ke manajer kamu. Apa? Kalau manajer pasti nanya, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Gak ngerjain PR, berarti kamu harus bagaimana? Kalau gak ngerjain PR, setelah ini mau kayak mana kamu? Ya tanggung jawab dong. Kalau ngerjain PR ya mungkin dia nanti tanya gurunya kayak atau apa, ya serah dia. Gitu. Yang penting ketika itu sesuai, kita ACC. Oke, gitu ya. Next. Oke, sudah separuh perjalanan, udah agak ngantuk-ngantuk ya, udah agak lesu, gak ada kopi ini ya. Snacknya silahkan dinikmati Bapak Ibu ya, kadarnya ya. Air minum situ. Sekarang kita coba ice breaking dulu. Nah, siapa di sini guru-guru yang sering bikin ice breaking? Angkat tangannya. Kita SMK iya. Pak boleh gak ice breaking kayak TK? Semangat enggak. Itu gak pakai ya. Saya pun gak bakal pakai kayak gitu. Anak bakal apa sih Pak? Gak jelas Bapak ini gitu ya. Jadi ice breakingnya itu ya sesuaikan dengan anak-anak kita. Karena kita sudah PDO ya, POD sorry, pendidikan orang dewasa itu kan ada triknya. Jadi dia ice breakingnya ya contoh seperti ini. Kita ice breaking sebentar ya untuk menghilangkan kejenuhan, kembali fokus. Karena secara penelitian otak itu cuma bisa fokus selama 40 menit. Itu udah otaknya gini. Itu otaknya top itu. 40 menit bisa fokus. Setelahnya itu pasti hilang gitu. Tapi dengan ice breaking dia biasanya naik lagi, balik lagi. Gitu. Ya, naik lagi. Jadi harapannya guru-guru kita punya ice breaking di jeda-jeda ngajar itu kasih loh ice breaking. Punya ya, nanti contohnya Pak satu ya. Bisa. Di sini ada apa Bapak Ibu? Ada apa ini? Ada lampu. Kita ice breakingnya sederhana saja. Ya. Ada dua lampu yang sama. Lampu A sama lampu B. Lampu A, lampu B itu secara spesifikasi sama, tegangannya sama, wattnya sama, ya, KWH-nya sama. Pokoknya secara teknis mereka itu sama dan tidak ada beda. Cuma yang membedakan itu adalah posisinya. Lampu A posisinya itu hidup nyala. Lampu B hidup nyala sepanjang hari. Pertanyaannya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, lampu mana yang lebih dulu konslet? Lampu A atau lampu B? Lampu A, gak ada. Lampu B, semua pendapat dihargai ya di sini ya. Jadi peraturan kelas kita itu semua pendapat dihargai, jadi semua boleh berpendapat. Lampu A, lampu B, gak ada. Coba mana tadi ya, Pak Imron, alasan lampu A kenapa Pak Imron? Kok lampu A lebih cepat konslet Pak Imron? Kenapa? Karena menyala terus. Yang B, Bu Ismi, kenapa pilih B? Nyala hidupnya, jadi berkonslet ya Bapak Ibu ya. Nah, Pak Reki, kenapa jawabannya nggak ada? Jawaban Pak Reki itu yang paling benar. Karena kan yang saya bilang tadi lampu A itu apa? Hidup nyala. B, hidup nyala. Jadi bedanya apa? Bedanya hidup nyala apa guys? Kan saya bilang dimati ya Bu ya. Saya kan hidup jalan. Jadi dua-duanya on terus. Jadi kalau putus, ya dua-duanya putus. Nah itu kadang-kadang tersingkat
konsep anak-anak kita. Kalau saya tes memang anak di kelas itu kejebak semua memang ya. Jarang ada yang memang gitu loh. Oh sama aja Pak sebenarnya. Rata-rata mereka yang B biasanya karena maju-maju konsep Pak. Padahal kita bilangnya hidupnya, tapi tangan lagi ya. Karena itu ilusi buat mereka gitu ya. Oke, itu intinya. Sekarang jawab pertanyaan ini. Kalau ini posisinya apa? Pembuat rasa bersalah. Yang lain? Sama ya? Apakah benar? Cek. Yes. 100 untuk Bapak Ibu. Mantap ya. Yang kedua, kamu tidak pernah belajar melakukannya. Sebagai apa ini gurunya? Kalau dia ngomong seperti ini statementnya, sebagai apa posisi kontrol? Sebagai apa? Pembuat rasa bersalah lagi. Yang lain? Teman. Ada lagi jawaban? Ketika dia seperti ini, posisinya sebagai penghukum. Ya, penghukum karena kita menjudge mereka. Lu gak bener, gak bisa ini gitu kan. Itu kita sebagai penghukum. Ya. Lanjut, bagaimana dengan yang ini? Kalau dia ngomongnya seperti ini, posisi kita sebagai apa guys? Sebagai manajer. Dari mana clue-nya? Ada rencana. Siswa cari solusi sendiri, tanggung jawab dengan berlakunya sendiri. Nah, sebagai manajer luar biasa ya. Bapak Ibu yang paham benar ya, mantap, langsung jatuh gitu ya. Terakhir, kalau ini, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Sebagai apa guys? Sebagai teman demi Bapak Ibu ya. Sebagai teman. Oke, bagus jawabannya benar dan terakhir. Kamu gak pernah dapat nilai nih kalau lagi tugas. Teman, apa? Kalau memantau pakai data biaya, benar? Yes, yang ini sebagai pemantau, mantap ya. Pemahamannya teman-teman semua ini ya. Jadi posisi apa kita? Yang paling baik dari apa? Tapi setidaknya jadi teman. Stop menjadi penghukum, stop menjadi pembuat merasa bersalah. Kita teman, meningkat lagi memantau dan paling mentok tuh manajer. Kalau dia sudah manajer semua, yakinlah sekolah ini pasti anak itu betah, ya. Anak itu betah, nyaman gitu. Dia merasa dihargai. Oke, nah sekarang yang saya bilang tadi nih, sudah buat belum? Keyakinan kelas, nah buat ya. Terutama wali kelas nih, semuanya wajib buat. Kalau kaju kan emang nggak kelas ya, tapi boleh kok guru mapel buat juga untuk mapel dia, ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas biasanya dia terpampang di kesepakatan kelas. Kalau keyakinan itu secara universal saja, secara umum, ya bahasanya umum. Misal nih pertanyaan pemantik untuk kalian. Nomor 1, silakan jawab. Mengapa kita menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Safety. Tapi di sini pakai helm nggak? Kenapa nggak pakai? Nah, itu yang namanya tadi keyakinan ya. Yakin. Kalau kita pakai helm, yakin apa? Ya yakin untuk keselamatan. Kalau nggak yakin dengan keselamatan dengan helm, mungkin nggak pakai. Karena dia nggak meyakini kebenaran itu. Yang kedua, mengapa kita pakai masker dan mencuci tangan? Ya karena kita sadar itu pas zaman COVID mungkin ya seperti itu. Oke, next, pembentukan keyakinan kelas. Nah ini Bapak Ibu ya, contohnya nih ya, tempel pakai sticky notes. Nanti Bu Ria ya, tolong dianggarkan sticky notes ya. Biar nanti kelasnya itu ya ada orang-orang ornamen lah ya. Kayak kelas SMP atau apa gitu, dia dindingnya itu penuh biasanya. Kita juga setidaknya ada ini. Buatnya apa? Abstrak, gak usah detail.
Bahasanya abstrak, pernyataan universal. Ingat bahasanya positif, sedikit aja. Bisa 2, bisa 3, jangan 1 lah ya. 2, 3 atau 4. Sesuai kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan ingat, semua warga sekolah, warga kelas. Jadi semua siswa wajib memberikan keyakinan mereka masing-masing. Ya boleh 1 atau 2 aja, 2 atau 3 aja, jangan 1 lah. Kita setiap anak tapi wajib memberikan. Mau sama ya nggak apa-apa. Setelah oke, tempel tanda tangan bersama. Dengan begitu biasanya kita lebih mudah kontrol anak-anak kita. Pakai itu aja senjata kita. Kamu sini baca. Ya, bener nggak yang kamu lakukan? Kamu selanjutnya mau ngelakuin apa untuk memperbaiki kesalahanmu ini? Jadi kita nggak perlu lagi marah-marah ya, capek ibu ya, marah-marah. Karena orang lagi marah-marah ini kan, energi kita habis, ya efektif nggak? Ya nggak juga. Ya, anak kita malah jadi pendendam nanti. Pendendam, tahu-tahu buat kita kempes. Ya bisa jadi seperti itu ya. Nah ini contoh ini. Contoh keyakinan kelas. Nah, cuma bahasa kayak gini aja nggak buatnya. Tanggung jawab. Oh, jujur, tenang, sopan santun, menghormati di kelas gitu ya. Kalau berpendapat nggak dibully, ya, saling hargai, saling tolong-tolong. Atau yang lainnya, terserah, ini hanya contoh. Jadi anak-anak itu silakan buat nilai yang mereka yakini itu benar dan perlu ada di sekolah. Kegiatan. Oke. Sekarang Bapak Ibu silahkan menulis ya. Kita akan menulis yang namanya nilai yang kita ambil misalnya rasa diterima dan dimiliki. Kita buat tabel T dari tampak seperti, tidak tampak seperti. Jadi misalkan kalau kita meyakini rasa diterima dan dimiliki, berarti kita harus tampak seperti melibatkan sebuah kelompok. Tidak tampak seperti mengucilkan salah satu teman. Tampak seperti memberikan kata-kata, komen-komen yang membesarkan hati bila teman kita berhasil. Tidak tampak seperti marah atau iri atas keberhasilan teman-teman kita. Tampak seperti menjenguk, memberikan kabar teman yang kurang sehat atau sedang mendapat musibah. Tidak tampak seperti acuh tak acuh terhadap teman yang kurang sehat atau mendapat musibah. Itu sebagai gambaran untuk siswa kita nanti. Ya. Jadi siswa yang sudah meyakini itu suruh coba buat tabel T, tampak seperti, tidak tampak seperti, biar mereka bisa menggambarkan ke mereka. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu saya minta kalau yang nggak bawa ini, yang nggak bawa alat tulis, pakai notes HP aja. Notes HP-nya silakan buat tampak seperti, tidak tampak seperti dari nilai yang ini. Nilai bersikap positif 1, dan nilai percaya dan hormati orang lain. Silakan Bapak Ibu tuliskan kalau bersikap positif tampak seperti apa, tidak tampak seperti apa, contoh sebelumnya. Dan percaya dan menghormati orang lain tampak seperti, tidak tampak seperti. Silakan coba ditulis dalam 2 menit. Setelah itu nanti kita cek hasil jawabannya. Silakan tulis di HP, tidak apa-apa. Yang penting ada poin 2 nilai tadi ya, sikap positif dan menghormati orang lain. Silakan buat tampak seperti dan tidak tampak ya. 2 menit, ayo. Gurunya harus mempraktekkan dulu nih, baru ke siswa. Silakan dibuat. Ayo Bapak Ibu. 2 menit. Dikasih aja.
Ayo, yang belum silakan dicoba. Kalau kita nyuruh anak, harusnya kita sudah juga kan. Ternyata buat begini pun, ya kita agak bikin berat gitu. Jadi jangan berat-berat bikin Pak Eko ya. Dibawa ringan ke Pak Eko. Kalau hormat-hormat itu gimana sih gitu? Menurut saya versinya kan. Ayo. Tampak ya, kalau tampak itu kan berarti sudah secara kegiatan ya, bukan nilai lagi, tapi secara kegiatan. Kenapa? Suami sudah terlihat, berarti dari nilai ke perilakunya kan gitu. Namanya tampak tidak tampak. Jadi jatuhnya ke situ. Jangan ke nilai lagi, tapi ke prakteknya. Ya gitu Pak Ciman ya. Bu Dewi, lancar. Jangan tekan dari kali aja. Mana Pak udah? Oke, saya rasa cukup lah ya. Sudah 5 menit nih, ya. Sudah 5 menit. Silahkan siapa yang mau mengutarakan hasil dari pemikirannya. Yang pertama dulu nih, yang disiplin, yang bersikap positif. Tampak seperti, tidak tampak seperti. Silahkan siapa? Ini Miki ya. Silahkan. Bu Endang dulu boleh atau Bu Esti? Ya, Pak Anton, silakan. Hasil pemikiran kelompok 1 lah ya. Yang ini dulu Pak, yang positif dulu Pak, itu aja bagian yang ini. Yang bersikap positif, Ya. yang tampak seperti senyum, sapa, itu tampak seperti, tidak tampak seperti cuek, acuh, tak acuh. Oke. Yang kedua, tepat waktu, datang terlambat. Terus Mengerjakan tugas, tidak mengerjakan tugas. tugas sudah wajib ya tugas. Terus masih ada? Punya. Oh 3, oke. Sesuai ya yang dikatakan oleh Pak Anton tadi. Contohnya yang dikatakan senyum, ya kan, tidak cuek. Terus datangnya on time, tidak terlambat. Tugas selesai, tidak mengerjakan. Ada yang lain? Boleh Bu? Beda kan? Beda. Beda. Silakan kalau Bu Ismi versinya gimana? Bersikap positif, tampak seperti memasukkan baju seragam. Ya. Tidak tampak sepertinya baju tidak dimasukkan. Oke. Lanjutnya? Masih 1 poin aja? Cukup? Cukup 1. Bu Ria mungkin, tambahin Bu Ria. Kalau ini positif itu Sebenarnya kalau pemikiran saya tadi hampir sama dengan punya Mister, cuma lebih spesifik saja. Kalau tadi punya Mister tepat waktu dan terlambat itu mungkin untuk kedatangan. Tapi kalau punya saya di sini adalah dia tepat waktu dalam mengerjakan tugas, dalam menyelesaikan tugas. Ya. Tidak tampaknya dia menunda-nunda atau melalaikan dalam mengerjakan tugas. Oke, ya itu ya. Jadi itu untuk positif. Masih ada? Untuk yang bagian belakang boleh gantian. Mau yang positif atau yang menghargai? Positif dulu aja ya. Masih positif, nanti giliran sebelah sana kita kasih kepada semua. Yang positif, Reni, silakan. Yang pemikiran kalian bertiga, tampak seperti. Yang bersikap positif, tampak seperti percaya diri. Terus yang tidak tampak seperti tidak percaya diri. Kemudian ada yang pulang tepat waktu, ada yang bolos. Kemudian ada untuk yang poin percaya dan menghormati. Ya, apa? Sama orang lain, Ya, itu ada menyapa, tidak menyapa. Terus
harus mengucapkan salam, tidak memberi salam. Salam. Oke ya, terima kasih ya, bagus ya. Coba yang selanjutnya yang sebelah sini deh. Pak Eko. Pak Eko jangan kemana lain. Ayolah. Sama kita aja loh ini. Bersuara nggak apa-apa. Pak Eko kan sudah malam melintang ya, sudah ke BTI segala macam, sudah top. Yang tadi sampai bilang loh Pak. Ayo Pak Eko, silakan. Yang mana boleh pilih deh, yang menghormati orang lain deh. Kalau yang berpikir bersikap positif itu menghormati, tidak berpikir positifnya tidak menghormati. Oke, terus. Ayo, Pak Sanusi, boleh tambahin hasil yang sudah ditulis. Kalau untuk sikap positifnya itu semangat memberikan layanan. Mantap ya. ASN mantap. Semangat. Tidak tampaknya apa Pak? Tidak tampaknya itu mungkin agak males-malesan ya masuk. Loyo gitu ya. Ya, Pak. Masih ada Pak? Ayo, ya bagus, boleh bagus. Kasih pendapat ya bagus. Yang ini bagus, yang kedua nih, belum senggol nih, hormati orang lain. Percaya dan menghormati orang lain, seperti menghormati guru, ya. Kemudian menghargai pendapat teman. Oke, tidak apa ya? Sepertinya ketika bertemu guru tidak menerapkan 5S, atau kepada teman ketika ada teman dibully. Ya, tidak menghargai ya, meremehkan pendapat, tidak apa seperti itu ya. Oke, yang belum ini Bu Vivi deh, boleh Bu Vivi ini kayak udah menjawab banyak ini. Bu Vivi, silakan, boleh yang kedua aja deh. Yang pertama saja itu bersikap. Yang kedua kenapa? Yang pertama sudah banyak loh. Yang kedua. Bersikap positif. Oke. Ada tampak sepertinya optimis dengan hasil belajar, kemudian tidak tampaknya dia pesimis terhadap hasil pembelajarannya. Oke. Kemudian ada tidak membeda-bedakan teman untuk yang tampak, kemudian yang tidak tampaknya itu dia rasis terhadap yang berbeda. Ya. Kemudian kalau yang percaya dan menghormati orang lain itu dia menghargai pendapat teman kayak Pak Agus. Ya, selanjutnya yang tidak tampak ya. Yang tidak tampaknya tidak menghargai itu Pak. Tidak menghargai ya. Selanjutnya Ibu Dewi. Oke, cukup. Oke, terima kasih ya. Jawabannya itu ya bagus ya, tapi harapan saya ketika tidak tampak jangan tidak depannya. Jadi jangan cuma membalikan kata, tapi rubah bahasa, redaksi bahasa itu dengan mengingatkan dirinya. Jangan menghormati, tidak menghormati. Kan kalau begitu kan kurang pas kan. Kalau dia menghormati berarti bisa merendahkan, ya kan? Bersikap meremehkan, bersikap ya tidak sopan. Gitu. Jangan hanya dibagi ya itu ya. Jadi anak-anak kita juga kita melatihnya seperti itu untuk penggambaran real nilai yang mereka tuh tulis. Boleh nanti ambil 1, 2, 3 nilai silakan anak buat seperti itu. Ya. Lanjut kegiatan kedua. Nah, kegiatan kedua ini adalah gambaran murid ideal. Tadi kita sudah buat kan? Buat nilai positif sama menghargai orang lain. Nah, kalau kita sudah mengisi tabel T tadi, sekarang isikan tabel Y mengenai gambaran murid harapan Anda. Harapan Anda itu setelah murid tadi menerangkan tadi, yang terdengar dari dia itu bagaimana, yang perilakunya bagaimana, dan dia terlihat bagaimana. Kalau anak tadi sudah menerapkan sikap positif dan menghargai orang, apa yang terdengar, apa yang perilakunya, dan apa yang terlihat dari dia. Apa harapan Bapak Ibu gitu maksudnya? Jadi misalnya gini, saya pengennya ngedengar dari siswa saya kalau positif tadi ya, omongan dia itu kita pasti bisa dibareng-bareng kan gitu, ya. Terlihatnya bagaimana dia? Dia terlihatnya satu. Dia kan udah menghargai kan. Sikapnya gimana? Perilakunya gimana? Perilakunya, ini perilakunya kan satu ya. Tapi kalau terlihat
dan secara fisik. Terlihat apa misalnya rapi, ya, atributnya wangi, kan gitu seperti itu ya. Nah itu gambaran ideal murid yang kita idamkan kalau sudah menerapkan dua nilai yang tadi. Nah coba sekarang Bapak Ibu buat tabel Y ini, bagaimana dia terdengar, bagaimana terlihat, bagaimana berlaku. Silakan menghayal. Tapi dua tadi ya jangan leceh ya. Kalau dia sudah yang positif sama yang menghargai orang, apa yang terdengar, apa yang perilakunya dan bagaimana dia terlihat. Silakan dibuat aja. Gak ada jawaban benar, gak ada jawaban salah. Bangga Pak. Ya Pak. Ayo Pak Supri, berdua Pak Agus boleh, berbagi pikiran itu boleh. Vivi sama Dewi bareng silakan. Harapan ideal saya apa sih gitu? Mari saya tolong. Cuman juga cuman udah ya. Tidak ada yang tiga-tiganya, jadi lengkap nih ya. Gambaran idealnya harapan kita. Jika dia sudah menerapkan ini ya, kan hayal ini namanya gambaran murid harapan ke depannya. Kalau sudah terlaksana, silakan. Pak Reki sudah memberikan jawabannya. Silakan Pak Reki, boleh. Pak Reki, silakan. Oke. Untuk yang dengarnya siswa itu berbicaranya sudah lembut, menggunakan bahasa yang santun. Terus kalau untuk berperilakunya dia misalnya sudah mulai menyapa ke guru, terus nggak maksud kalau untuk bahasanya dia sudah mulai enak didengar dan lembut gitu tadi. Kemudian kalau untuk perilakunya dia sudah mulai menyapa dengan teman-teman, guru, terus tepat waktu. Kemudian untuk yang terlihatnya ketika di kelas dia ada di kelas dan terus disiplin dan itu keperilaku disiplin. Kelasnya juga bersih gitu. Banyak. Rapi bersih ya. Oke, terima kasih Pak Repi ya. Itu harapan dari Pak Repi dan teman-teman ya. Kalau disiplin tadi sudah berjalan, itu bagus ya harapannya seperti itu. Selanjutnya silakan yang nggak sabar Bu Esti kayaknya. Bu Esti atau Bu Eka sudah membuat secara lengkap seperti itu. Silakan disampaikan kawan-kawannya. Ayo Bu Esti, bagaimana gambar harapan Bu Esti? Kalau yang terdengar yaitu siswanya berbicara yang santun dan lembut. Terus yang terlihat berperilaku ya. Berperilaku yang sopan. Terus yang terlihat bersalaman dengan guru. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Esti dan kawan-kawannya. Harapannya seperti itu ya, hampir ya.
hampir mirip lah gitu. Coba Bu Ismi mungkin agak berbeda boleh. Boleh sih. Ini kalau menurut saya tadi sepenangkapnya itu terlihat dengan perilaku itu dalam suatu kegiatan kesinambungan. Betul. Ya. Betul. Menurut saya berpikirnya seperti ini. Ketika kita di kelas, saya sebagai guru saya menjelaskan. Nah, terlihat ada peserta didik yang berpakaian tapi baju seragam dimasukkan, itu terlihatnya. Kemudian untuk poin terdengarnya, ketika guru selesai menjelaskan materi, kemudian biasanya kan guru ada yang ditanyakan. Nah, terdengarnya anak tersebut mengajukan pertanyaan, berarti ada respon, ya aktif di situ. Kemudian untuk poin yang berperilakunya, ini kayaknya hampir sama yang terlihat ya. Kalau menurut saya, beda. Oh gitu, berarti mungkin berkurangnya ya. Ya intinya seperti itu. Saya menangkapnya tadi jawabannya seperti itu menurut saya. Oke, terima kasih Bu Ismi ya atas gambaran murid harapan Bu Ismi. Silakan masih ada nggak yang ingin menyampaikan? Yang belakang nih belum nih. Pak ini dulu deh, suaranya nggak ada nih. Pak Supri. Oh iya benar. Pak Supri, silakan Pak Supri sebagai duta literasi kita. Yang sebentar lagi ada lomba ya. Semoga. Oke. Iya, nanti ada lomba literasi. Izin berargumen Pak. Yes. Mungkin yang pertama, kalau yang menurut saya itu di gambaran saya itu ada yang pertama adalah kelas bangku yang berantakan itu terdengar. Kemudian terlihat yang terlihat adalah bangku berantakan. Kemudian berperilakunya. Kok berantakan Pak? Apa memang? Oke, maksudnya terlihat. Jadi seorang guru itu memasuki kelas, tapi seorang guru itu terlihat kelasnya berantakan. Nah itu kita bisa terlihat di situ bangkunya berantakan, acak-acakan. Kemudian perilakunya adalah dari anak tersebut, bagaimana anak tersebut. Kemudian terdengarnya ya kita berbicara. Pak Supri kurang fokus kayaknya dia. Belum itu Pak Supri ya? Coba dikasih ya, aku aja masih ada. Pak Supri mungkin kurang fokus tadi sehingga kurang mengikuti gitu. Pak Supri, ini kan yang kita maksud itu kalau sudah berhasil nih yang disiplin positif sama menghargai orang lain tadi, harapan Pak Supri terhadap anak-anak siswa Pak Supri itu bagaimana? Apakah dia terdengarnya ucapan yang keluar itu positif gitu kan? Terus terlihatnya dia rapi, perilakunya dia sopan santun ya. Harapan Pak ya. Ini harapan. Nah, Bu Dewi deh, coba tanya Bu Dewi. Bu Dewi nih ada suara juga. Belum tadi ya. Bu Dewi silahkan keluarkan suara lembutmu. Bagaimana harapan Bu Dewi untuk siswa dia? Masa kan? Kita kan mau gambarin siswa ya. Jadi Bu Dewi balik kelas dong. Ada Bu Dewi? Masih merancang? Bagaimana? Masih merancang. Tapi terlihat jelas ya. Jadi ini gambaran siswa ideal kita seperti itu. Oke, terima kasih untuk kegiatan duanya. Sekarang kita masuk ke sesi terakhir. Nah, ini yang saya bilang tadi. Bagaimana kita menyelesaikan itu dengan restitusi ya. Bukan dengan hukuman, bukan dengan konsekuensi, tapi dengan restitusi. Lihat, kita kenal dengan namanya segitiga restitusi, yaitu proses dialog. Jadi kita ini dapat dari dialog ya, komunikasi yang efektif, guru dan murid ya, untuk masyarakat murid yang mandiri dan tanggung jawab. Dengan 3 langkah ini. Yang pertama apa guys? Nih, menstabilkan identitas. Dia bermasalah, kita buat dulu ini, stabil dulu nih ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita validasi itu salah nah, tapi kita berikan support, nanti dicontohnya ya. Dan terakhir nanti baru masuk ke menanyakan
keyakinan yang sudah dibuat bersama tadi. Itu. Jadi 3 langkah ini, pertama stabilkan lintas, validasi kesalahan, dan yang terakhir Pak, menanyakan keyakinan. Nah, pengertiannya. Menstabilkan identitas itu bagaimana? Tuh contohnya tuh ya, yang sebelah yang pink ya. Ada kata-kata mensupport anak gitu. Jadi anak itu gak merasa terhakimi banget gitu. Jadi berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ibu bapak juga pernah lakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu pengen mencari solusi. Kamu berhak merasa begitu. Pertama kita support dulu dia. Karena anak itu memang butuh yang ngomong tadi ya, yang butuh dihargai, butuh dianggap gitu. Jadi awali dengan menstabilkan identitas dengan berkata-kata seperti seolah dia tidak sendirian gitu. Nanti validasi tindakan salah. Nah, validasi tindakan salah itu adalah mencari motifnya. Kalau dia kesiangan, jangan langsung kita judge. Tanya dulu kesalahan itu, validasi dulu. Kenapa? Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah memiliki sesuatu yang penting buatmu. Dan terakhir, kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi dia buat kesalahan, misalnya anak berantem misalnya. Kita bilang ini, kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini. Artinya kita menganggap dia itu sudah gak jelek amat kelakuan dia gitu. Karena bisa jadi lebih buruk dari yang dilakukan sekarang. Itu namanya validasi kesalahan ya. Mensupport dia. Dan terakhir, puncaknya ada di menanyakan keyakinan. Setelah kita validasi kesalahan, baru kita ke sini. Apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang sudah kita sepakati? Gambaran apa kelas ideal untuk kamu? Dan kamu ingin menjadi seorang yang bagaimana? Jadi kembali ke keyakinan kelas. Bagaimana kalau mau dibuat tapi kalau keyakinan kelasnya belum dibuat? Makanya harus buat ya. Jadi tadi terakhir di sini kamu lakukan itu, coba cek keyakinan kelas kita sesuai enggak. Nah, contoh nih misalnya ya. Misalkan segitiga institusi yang dalam skrip bayangan kita ya. Misalnya ada siswa bolos saat guru rapat. Kalau kita biasanya bolos karena jam kos, ya itu biasa ya. Misalnya gini, dia bilang, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya mendapat laporan bahwa kamu kemarin bolos nih. Iya Pak. Lalu kamu pergi kemana? Kamu ngapain? Saya ke kantin luar sekolah. Terus yang pertama kita menstabilkan identitas. Kalau kita tahu dia sudah memang bolos, kita bilang, oh iya nak, semua orang pasti melakukan kesalahan. Kamu pikirin deh sekarang, apa sih pergi kantin keluar itu manfaatnya apa sih gitu? Kan dia bilang, oh nggak ada gitu. Atau ada yang jauh, saya ada kawan sih. Terus bilang ke mereka, mau bolos itu sesuatu yang benar apa salah? Salah Pak, saya sudah melanggar aturan dan buat Bapak dan semua bolos di jam pelajaran. Baru masuk ke validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu bolos? Kemarin saya bosan. Teman ada yang bolos, jadi kami bolos. Kamu sadar dulu, apa kamu masih bolos lagi? Sudah Pak, kami minta maaf, kami tidak akan bolos. Baru masuk ke yang terakhir. Baru kembali ke keyakinan kelas. Untuk kedepannya, bila Bapak Ibu rapat, apa yang kamu lakukan? Kita minta dia jadi solusi sendiri. Karena dia nggak ngaku itu salah. Kalau kedepannya Bapak Ibu rapat, apa yang kamu lakukan? Dia jawab misalnya, oh iya Pak, saya akan berikan tugas ke guru mata pelajaran. Oke, kamu semoga dapat pelajaran dari hal tersebut. Jadi dialog ya Bapak Ibu ya. Dialog itu penting dengan 3 langkah: stabilitas, validasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Jadi jangan langsung judge ya, langsung marah-marah saja gitu. Jangan. Karena kemarin ketika saya itu anak juga, oh ya Pak harus kayak gini Pak, mesti kayak gini gitu. Mereka kalau ada kesalahan ya ada dialog seperti itu dan harus di tempat yang tertutup. Ya. Nah ini betul. Nah, Bu Ismi udah gini-gini kayaknya udah udah lewat tadi Bang ya. Ya, penutupnya ya Bapak Ibu ya, dalam
menerapkan disiplin positif itu kita guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang dimana kita bisa merefleksi diri sebagai posisi kontrol, sebagai posisi among atau manajer yang betul-betul menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Harapannya Bapak Ibu ya, jadi tidak ada lagi yang sebagai penghukum, ya, tidak ada lagi yang sebagai pembuat merasa bersalah. Semua kita harus jadi manajer. Oke, terima kasih. Kita sudah sampai di akhir. Ya, untuk sesi terakhir, jika ada yang ditanyakan mungkin 1-2 pertanyaan yang belum jelas atau yang memang ingin ditanyakan, boleh. Saya tenang dulu Pak. Coba bercanda. Ada yang bertanya ke Ibu? Weda mungkin? Weda nih, ada nanya sedikit boleh deh gitu kan? Boleh Bapak, saya share ke grup SMK. Terima kasih. Ini bukan pertanyaan, tapi bagaimana untuk mengatasi ini ya. Nah, terkait dengan budaya positif ini tentunya bukan hanya Pak Jaki mengibaskan ke kita, tapi kita nantinya sebagaimana mungkin kita akan mengibaskan ke anak kan gitu ya. Nah, ketika melihat fenomena saat ini gitu kan, contoh kecil saja, contoh kecil ketika kita melihat anak itu sekarang itu budayanya itu memakai sandal gitu. Banyak sekali. Sekarang nggak hujan ini, beberapa hari ini nggak hujan. Saya yakin pasti yang namanya jalan itu kering. Kalau rumahnya pegunungan pasti jalannya juga nggak becek atau apa gitu. Tapi sekarang budaya menggunakan sepatu di sekolah itu dari berangkat sampai pulang ataupun kesana kemari itu mereka sudah menggunakan sandal gitu kan. Oke, kalau misalkan untuk ketika sholat berjamaah itu oke pakai sandal karena digunakan untuk berwudu. Nah, ketika misalkan saya contohnya gini, ketika tadi pagi ketika berangkat, ini contoh kecilnya menegur anak, kok pada pakai sandal gitu kan? Terlepas karena kita pakai sandal di sini ya. Kenapa menggunakan sandal gitu kan? Alasannya itu yang nggak masuk akal gitu. Sepatunya basah bu, karena kemarin nggak hujan. Jalannya susah bu. Nah, ini kan bukan budaya positif ya, ini budaya negatif. Nah, sedangkan kita kan sebagai guru kan menegur kan, menegur secara langsung. Kalaupun nantinya misalkan gini, yang sudah itu pernah ada razia kan seperti ya Pak ya, razia dikumpulkan sandal di bawah ke kantor, ditaruh di mana gitu. Nah, kalau untuk sekedar kita hanya memberikan apa ya Pak, kita bergerak sebagai manajer gitu kan, kamu pakai sandal atau kamu bagaimana gitu kan, kamu harus seperti apa gitu. Nah, memang kalau secara teoritis itu oke lah gitu kan, tetapi kita melihat realita kenyataan yang ada gitu. Ini contoh kecil sandal saja, belum ke baju, belum ke yang lain gitu. Nah, kira-kira gimana sih sebaiknya kita itu biar anak itu merasa tersanding gitu loh. Oh, saya seperti ini atau sekolah seperti ini. Gitu, Pak. Kita sharing aja, ini bukan pertanyaan karena memang banyak sekali anak udah seperti itu. Itu contoh kecil. Terima kasih. Oke, luar biasa ya Bu Endang, itu sudah ada fenomena yang terjadi ya. Anak itu memang sekarang ini rata-rata menggunakan sandal. Kenapa? Karena sudah kebiasaan. Memang banyak dan pagi sini makin banyak. Dari pagi pun saya menegur anak, kamu kenapa pakai sandal? Katanya sepatunya dicuci, kan gak hujan. Terus mau kayak mana nanti ke depannya? Besok libur Pak, ya kan? Besok libur nanti gue juga tapi masa ujian tidak ada yang pakai sandal. Nah, bagaimana kita disiplinkannya? Ya tadi dengan keyakinan kelas tadi. Bikinlah keyakinan kelas, ada apa misalnya pakaian rapi dan sopan. Wajib sepatu. Itu dibuat untuk keyakinan itu sehingga anak itu tahu kita ini harus pakai sepatu. Pakai sandal tidak diizinkan. Memang sudah saya bilang ke Pak Sahin, saya tolong ditegaskan lagi. Ketika anak ke sepatu, malah sepatu sandal ini masalahnya udah tak terkontrol masalahnya. Memang sangat banyak anak yang pakai sandal dan itu memang gak pantas ya. Ngelihatnya pun gak enak. Ya,
Dan bersepatu itu memang membuat kita lebih sigap sebetulnya, lebih sigap, lebih cekatan. Karena kalau Mister kesannya santai, gitu ya Ibu ya. Jadi Bu Endang, saya mintanya itu dimasukkan ke keyakinan kelas atau di kesepakatan kelas, sehingga anak-anak juga bisa sadar dengan sendirinya sekolah harus bersepatu. Kecuali memang kena banjir segala macam, oke lah sehari 2 hari. Kalau sekarang memang mereka udah nyaman aja dengan itu. Oke, mungkin seperti itu Bu Endang. Baik, ini sharing ya. Maksudnya kalau memang ini kan fenomena saat ini, nanti untuk tahun ajaran baru kan kita nggak tahu ke mana. Berarti kan memang harus ada ketegasan dari manajemen sekolah dulu loh. Dari manajemen sekolah baru kita ke wali kelas, ke guru dan sebagainya. Karena kalau misalkan kita dari bawah yang bergerak, kan tahu sendiri ya. Dari bawah bergerak nanti tidak ada persetujuan atau kesepakatan dari manajemen sekolah, nanti kita dikira mau nyalahi aturan atau apa. Kalau memang kesepakatan kelas itu memang yang memang harus dibuat itu, misalkan wajib yang dibuat oleh wali kelas itu ya monggo dibuat kesepakatan bersama gitu nanti di tahun ajaran baru gitu. Kalau memang kesepakatan kelas itu memang saya pernah pas menyelesaikan PMM itu, tapi kan hanya untuk sekedar menyelesaikan topik itu memang dibuat di lab gitu, tapi tidak dilaksanakan di kelas karena kelas mereka udah buat kesepakatan sendiri kok kelas 11 apa gitu. Cuman ya memang kesepakatan dari di awal ketika di tengah kendor di akhir dilupakan. Harapannya ya nanti di awal tahun pembelajaran baru itu ya manajemen sekolah memfikskan gitu biar semua wali kelas itu gimana kalau kita membuat kesepakatan kelas yang ada yang terimbas semuanya gitu, bukan hanya untuk kelas saja. Terima kasih. Ya, itu sangat benar ya. Jadi tahun depan memang wajib semuanya. Jadi di depan itu di kelas itu, makanya wali kelas itu penting saya bilang di kegiatan ini, karena memang imbasnya itu ke wali kelas sehingga wali kelas ke murid-muridnya seperti itu. Jadi memang itu sudah harus ya dari keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu wajib ada sehingga kita nggak terlalu capek-capek nih. Anak itu sudah sadar dengan sendirinya. Kita pengennya memunculkan motivasi intrinsiknya, sadar diri itu memang sudah hal yang mereka yakini. Yang gitu memang yang manajemen insya Allah saya sampaikan agar kedepannya kita lebih teratur dan tertata ya kedepannya. Baik ya, terima kasih Bapak Ibu ya telah meluangkan waktunya. Makasih banyak atas aktif dalam berpartisipasi di pengibasan ini. Harapan saya ini menjadi sharing dan Bapak Ibu mendapat sesuatu yang bermanfaat setidaknya di sini ya. Jadi sehingga kita bisa belajar bersama dan mungkin nanti ke depannya Bapak Ibu juga nanti untuk pendidikan nanti melakukan hal yang sama seperti ini, kita bisa selalu berkolaborasi ya. Jadi ketika ada kawan yang memang kegiatan tetap menjadi solid ya. Jadi tidak ada yang pernah ditinggalkan. Itu harapan saya ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak dan menggerakkan.